Di mana titik tidak masuk akalnya? Di mana titik tidak masuk akalnya? Aksara film maksudnya. Katanya Gendis mau ngasih ginjalnya untuk ibu. Hai guys, sudah lama nih nggak rangkum film azab. Oke, bagi kalian yang kangen jerak-jeduk brutal dan cangkem dengan tingkat kekuatan yang nggak ngotak. Emangnya ibu kamu kemana? Ibu aku udah meninggal, Bu. Tapi biar aja aku bilang udah meninggal. Toh dia hidup juga gak ada gunanya. Nah, seperti itulah contohnya. Maka daripada berbacot Ria lebih lama lagi, mari kita gaskan. Film Azab Season 2 ini dibuka dengan sebuah keluarga yang emaknya terkena penyakit langka, sehingga mengharuskan suaminya menjual sawah agar bisa berobat menggunakan jalur mandiri. Akibat kalau memakai BPJS ketemu dengan oknum perawat yang super judes. Ya, biasalah ya. Beberapa oknum emang suka gitu, baru berobat pakai BPJS. Cuaks. Udah bisa berobat untuk cuci darah di rumah sakit ya, Bu. Buset, cuci darah. Ngeri-ngeri sedep, iu. Di tengah keluarga yang kismin, tentunya pasti ada manusia begundal. Ya, siapa lagi kalau bukan ini? Karena di saat emaknya lagi mau berobat, cangkem ini woman malah menambah beban bapaknya. Pak, Gendis boleh kuliah kan, Pak? Tololnya minta ampun. Emaknya lagi sakit parah malah minta kuliah. Panggil aja ini woman Gendis, aka gendeng dan sadis. Dimana akibat tak diberikan biaya untuk kuliah, ia pun langsung ngebacot berpikir kalau percuma uang jual sawah dihabiskan untuk berobat jika ujung-ujungnya emaknya harus terdeletkan juga dari dunia. Ya, biasalah. Calon member Melin Kundang. Nyesel aku jadi anaknya ibu. Ibu itu udah miskin. Hidup lagi sekarat-sekaratnya malah dikasih tutur kata gitu. Kala itu terpaksa Gendis harus bergalau ria sambil ditemani oleh kameramen karena ia tak tahu gimana susahnya menjadi si pembanting tulang yang kerja sebagai builder sawah hanya diupahi 100.000. Kerja banting tulang cuma dapat segini. Tapi mayan sih dikumpulin sebulan jadi 3 juta. Setara UMR. Saat emaknya sendiri, ia pun mencoba meminta tolong ke anaknya untuk mengambilkan air. Namun bukannya mengambilkan air, melainkan air tersebut malah dikuras habis oleh Gendis. Berharap emaknya cepat terdelitkan dan uang pengobatannya bisa dipakai kuliah. Lulus kuliah juga jadi pengangguran. Dan saat bapaknya baru pulang dari kerja, Bagi duit dong. aduh, bapaknya bilek, tahu gini gue kagak pulang aja tadi. Tapi setelah mendengar uang bapaknya untuk emaknya yang lagi terkapar tak berdaya, membuat emosi Gendis semakin menjadi-jadi. Malas ngomong sama bapak. Gendis malas di rumah. Lah, pergi aja Sun. Lagian udah tamat SMA masih aja jadi beban keluarga. Hari demi hari si bapak bernama Dadang dan istrinya yang berpenyakitan ini pun memaksakan untuk kerja demi si Gendis agar kebutuhan cuannya terpenuhi. Namun di saat sedang mengcosplay menjadi builder, ini mak pun tiba-tiba sekarat lalu tershutdownkan. Kala itu melihat ada seorang builder tershutdownkan, para minion lalu memulangkan si ibu ke rumah dan disambut hangat oleh Gendis. Tapi saat para minion pulang, mulailah Gendis memberikan tutur kesopan santunan sampai membuat petir Eudora muncul meski langit di Bekasi nampak sangat panas. Nanti kalau Gendis sudah hidup enak, Gendis gak mau punya hubungan sama ibu. Widih, sangat sopan banget ya guys. Info ngantemi cangkem Gendis dong. Malam harinya Gendis pun mulai melakukan jurus rahim kuanget bang. Dengan mencoba menggoda seorang pria berbatang namun malahan ditolak mentah-mentah. Kamu tuh gak sebanding sama aku. Bukan tipe aku. Asik, bisa lu bang. Modal Varioma aja belagu. Keesokan harinya Dadang pun seperti biasa mencoba menyangkul sampai ke inti bumi. Dan saat Gendis datang meminta uang, Dadang pun memberikan sebuah rekomendasi agar bisa dapat cuan dengan bekerja. Ya kerja kan banyak, kamu bisa jagain toko, kamu bisa jagain counter HP. Gak mau. Dimana bukannya melamar sesuai rekomendasi bapaknya, ini Gendis malah membawa maknya ke suatu tempat yang pastinya kalian udah tahu ini mak diberi job apa? Ya, apalagi kalau bukan pemburu giveaway. Pokoknya ibu harus ngemis. Tenang aja. Di sini nggak ada kok yang kenal sama ibu. Hari itu juga dengan bermodalkan sepasang tangan, si mak pun bisa mendapatkan pundi-pundi rejeki dari para pencari pahala. Tiba-tiba para minion pada berburu pahala cuy. Biasanya mah tukang gibah. Namun tak berselang lama saat fenomena alam terjadi di Bekasi yaitu panas disertai hujan deras, si mak pun tiba-tiba tershutdownkan karena kehabisan cakra kehidupan.
Beruntung Simak berhasil diselamatkan oleh Bang Lemon yang mengcosplay menjadi Kagura. Bahkan saat ditransfer kembali ke rumah, Bang Lemon Nilo pun mencoba merekomendasikan para warga yang lain agar mau memberikan donasi kitabisanggaksih.com untuk membantu biaya cuci darah emak gendis. Wow, Lemon baik kali ya guys. Dimana setelah Bang Lemon Nilo membuka donasi, para warga termasuk ketua skuad kampung langsung datang ke rumah gendis untuk memberikan segelintir cuannya. Berharap dengan ini cukup untuk membeli immortal agar emaknya tak gampang terwastetkan. Oh, tidak mungkin dong. Akhirnya aku bisa manfaatin penyakit ibuku ini buat cari uang. Wah, makasih ya tutornya gendis. OTW rumah sakit nih. Malam harinya gendis pun auto membelanjakan uang tersebut untuk kebutuhan perawatan badannya hingga membuat bapaknya Bagong mengira anaknya ngelamar jadi admin judol. Tapi setelah tahu uang itu dari hasil donasi para minion kampung, bapaknya menjadi tambah bagong karena tak kepikiran tips and trik cara mencari cuan seperti gendis. Terkadang orang jahat kebanyakan cerdas cuy. Nah, keesokan harinya Simak pun lagi-lagi tershutdownkan karena memaksakan diri pergi ke pasar. Dan dari sini para minion mulai tahu bahwa Dadang memiliki anak seorang begundal yang dengan tega menilep uang pengobatan emaknya. Di sisi lain, gendis pun mulai mencoba memikat hati para lelaki berbatang dengan sebuah parfum. Pasti kalau aku pakai ini, cowok-cowok bakalan nempel sama aku. Asik, parfum pemikat laki-laki. Namun bukannya datang untuk meminta nomor telepon gendis yang ada... Niat hatimu buat cowok sakni, malah lebih sakni sama tas gendis. Di sana gendis pun ditemukan nyungsep oleh seorang minion, tapi bukannya datang untuk menolong, melainkan untuk merostingnya. Ya Allah, jangan-jangan kamu kena ajab gendis. Akibat udah tahu gimana level kebegundalan gendis yang setara dengan Malin Kundang. Dan yang lebih membGGST-kan lagi, dikecrotin air lagi dong sama ngabers. Singkat waktu, saat sore harinya, gendis pun datang untuk melamar kerja di sebuah pabrik yang CEO-nya mengalami mati lampu pada mata. Dimana ini Mak auto menerima gendis karena tak bisa melihat perwujudan gendis yang jika dilihat dengan mata batin pasti udah tahu gendis seorang begundal gandul. Kala itu ia pun diberikan tutorial cara membuat tas Gucci Gang versi Deso, hingga dari sini terungkaplah bahwa pemilik usaha ini yaitu Ibu Irma ternyata hidup sebatang kara, tak ada suami bahkan anak, yang pastinya auto meningkatkan niat kebegundalan level plus gendis dengan menilep cuan-cuannya. Banyak uangnya, nggak bisa menikmati indahnya dunia ini. Ya, dari sini aja udah ketahuan niatnya. Setelah sebulan kerja, gendis pun kini mencoba menjalankan tutorial agar diangkat anak oleh orang kaya dengan berbuat kebaikan. Saya mau ngambil minum. Oh, sebentar Bu, biar saya ambilkan. Ilih, emak di rumah minta air nggak diambilin, giliran emak Sultan diambilin. Lalu sedikit healing di sekitaran rumah Irma untuk mengayabusa segelintir perhiasannya yang entah ini gendis tahu dari mana Ibu Irma nyimpen perhiasan. Kenapa ya tiap di film tuh kalau mau nilai perhiasan pasti nyarinya di lemari cuy. Kayak gak ada tempat lain gitu. Nah besoknya Irma pun yang kehilangan perhiasan, gendis yang baru datang ia pun lalu menaruhnya di sebuah meja. Dengan tujuan menuduh pembantu Irma adalah seorang haya maling, berharap dengan cara tersebut bisa membuat Irma menginvite gendis ke dalam kakaknya. Ada kotak perhiasan di atas salon. Jangan-jangan Mbak Lela ya yang ngambil perhiasannya Bu Irma. Wadaw, pengen gue cubit cangkem gendis. Gendis, tolong kamu ambil perhiasan itu, Ibu mau lihat. Lah, Bu, Ibu kan buta. Gimana cara ngeliatnya? Setelah merasa perhiasannya emang itu, si builder ART pun langsung dipecat dari sana. Dimana kini tiap hari gendislah yang merawat Ibu Irma dengan membawakan Ibu Irma makanan. Bahkan gendis sampai rela melamar sebagai ART demi bisa menilap habis cuan Bu Irma. Beda ibu beda kelakuan cuy. Hari demi hari kini gendis pun merawat Bu Irma sampai sedikit mencoba merayu Bu Irma agar mau menginvitnya ke dalam kakak dengan cara yang menghadehkan lah tentunya. Gendis rindu Bu, kasih sayang seorang ibu. Emangnya ibu kamu kemana? Ibu aku udah meninggal Bu. Emak masih sekarat dibilang meninggal cuy. Ya walaupun ujung-ujungnya pergi ke Valhalla juga sih, tapi gak gitu juga caranya. Tapi biar aja aku bilang udah meninggal. Toh dia hidup juga gak ada gunanya. Buset, harus masuk IMB sih ini, Indonesia Mencari Begundal.
Nah, sepulangnya Gendis bekerja, ia pun melihat emaknya terkapar lemas di lantai. Namun bukannya menolong, yang ada Gendis malah memberi support agar emaknya cepat terwastetkan dari muka bumi. Mending bapak tuh pisah aja sama ibu. Terus bapak nikah sama bos aku. Bapaknya auto full senyum sih ini harusnya. Daripada sama ibu, ngapain? Penyakitan gitu. Widih, gue jadi emak Gendis auto ambil gesper sih pakai nyambuk tuh cangkem. Dengar, sampai kapanpun bapak gak akan pernah ninggalin ibu. Asik, setia banget ya pak. Tapi setelah meresapi rekomendasi anaknya, aduh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Bisa-bisanya nganggur ke rumah Bu Irma, udah tahu istri lagi sakit. Dan tak sampai di sana saja peng-PDKT-an si Dadang, di mana kini hari demi hari ia membawakan Bu Irma santapan yang lezat dan berbiji durian. Maksud saya datang pagi-pagi mau mengantarkan nasi uduk. Bisa ai lu dang istri di rumah mau mati oi. Kemudian saat siang hari Irma yang berniat healing, bisa-bisanya dia buta tapi jalan sendiri. Ngambil tas sama pakein pakaian siapa cuy? Lepasin. Kala itu muncullah sang pendekar kebenaran, yaitu Dadang, dengan menghentikan aksi si ayam maling lalu mengantar Bu Irma ke sebuah ATM untuk menarik cuan. Sebenarnya ibu mau kemana? Sebenarnya saya mau ke ATM, Pak. Gimana caranya cuy? Matanya kan mati lampu, oi. Akibat udah terlalu sakne dengan Bu Irma, Dadang pun kini memberanikan diri untuk melamar Bu Irma dengan tutur kegombalan yang udah Dadang pelajari melalui buku Piki Prasetyo. Memang saya sadar diri saya nggak sepadan dengan kondisi ibu. Tapi buat saya pribadi, Ibu Irma tidak ada kekurangan. Asik. Dadang, kamu tuh orangnya menerima apa adanya ya. Alhasil dengan jurus kegombalan yang dipelajari dari suhu Piki, akhirnya hati Bu Irma bisa mengdak dikduk ser, yang ujung-ujungnya lamaran si Dadang pendekar biru pun bisa diterima. Di mana malam itu juga si Dadang langsung berpamitan izin lockout ke istrinya, bahkan sebelum pergi, ia sempat-sempatnya memberikan pesan immortality kehidupan sebelum istrinya berpulang menuju kursi penonton. Benar apa yang dikatakan Gendis. Aku gak mau menghabiskan sisa hidup aku untuk ngurusin orang sakit kayak kamu. Awalnya nih gue ngira Dadang deketin Irma cuman buat uang berobat istrinya. Tahu-tahunya real cuy, aduh. Laki-laki mana yang bisa dipercaya lagi sama para woman, oi. Nah, keesokan harinya akhirnya mereka udah sah menikah dan siap melakukan malam pertama, asik. Bahkan beroja sah, kini si Dadang udah ketularan anaknya memiliki sifat begundal yang kerjanya menilap uang penjualan usaha istrinya. Saya mau minta uang penjualan bulan ini. Jangan sampai Bu Irma tahu. Gila cuy, Gendis berhasil mendidik bapaknya tutorial jadi begundal. Di sisi lain, Mak Gendis bernama Kintan pun menjalani kehidupannya sebagai builder sawah, builder ART, dan juga builder cuci piring. Hanya demi bisa memenuhi kebutuhan kehidupannya dan biaya pengobatannya meskipun biayanya juga tak mencukupi. Sedangkan Gendis kerjanya cuma hilang-healing bersama mak barunya. Bahkan saat ketemu mak kandungnya di jalan, widih, sopan banget deh pokoknya cangkem Gendis. Berani-berani ya kamu manggil aku di depan banyak orang kayak gini? Yang gini-gini cocok banget jadi tumbal pembangunan di IKN. Kemudian ketika Irma pergi ke tempat usahanya, akhirnya bisa terungkap kebegundalan Dadang, sang pendekar biru yang suka menilap uang perusahaan dengan menyalakan CCTV untuk mendengar percakapan Dadang ketika berada di pabrik tas. Saya mau dengar CCTV-nya sekarang juga. Ayo. Kamu bikin laporan sama Bu Irma. Kalau keuntungan bulannya cuma 50%. Niat bahagia malah memelihara benalu. Melihat keluarga begundal yang masuk rumahnya, Irma pun langsung mengambil barang-barang Dadang dan Gendis lalu mengusirnya dari sana. Sehingga hari itu juga mereka harus kembali ke jalan kemiskinan. Terlebih lagi saat OTW pulang, Dadang pun menerima damage dari seorang ngabers yang membuat dirinya seketika terwastetkan. Ciah, baru juga hidup jadi orang kaya, udah dicambuk aja di neraka. Ya itu Bapak, jangan tinggalin Gendis, Pak. Nah besoknya akibat udah tak punya siapa-siapa, Gendis pun datang ke rumah striker tim SAR kesayangan kita yaitu Madun dengan berniat melamar sebagai pembantu sekaligus ingin mendekatkan diri dengan si Madun. Ahai. Saya itu cuma lulusan SMA, jadi mau kerja apa lagi Pak kalau nggak kerja rumah tangga? Buset, tandain mukanya.
Statement dari mana itu? Lulusan SMA cuman bisa kerja jadi pembantu. Hasil melihat gendis yang sangat sedap-dap-dap di mata Madun, tentunya si Madun auto menerima. Bahkan hari demi hari Madun langsung full senyum karena ditemani gendis hingga ujung-ujungnya si Madun yang udah tak kuasa menahan nafsunya. Saya suka sama kamu. Saya mau nikahin kamu. Wah, segampang itu yang membangun generasi kaya raya. Singkat waktu akhirnya mereka pun sudah sah menikah. Ini di mana? Coba ngambil bunga palsu, oi. Namun baru aja menikah, cangkem si Madun langsung aktif memberikan gendis tutur rahayu akibat udah nikah tapi gendis belum juga memperoleh calon member FF di perutnya. Kamu kapan sih hamilnya? Usia pernikahan kita ini udah 5 bulan. Tapi ingat, kalau bulan depan kamu gak hamil juga, kita ke dokter. Dimana akibat 1 bulan belum hamil, saat dibawa ke dokter, ternyata gendis seorang woman yang tidak subur. Hasil Madun pun langsung meminta cerai. Ciah, banyakan dosa sih lu. Kagak subur kan? Tapi baru aja mau pergi, Gendis! ia pun tiba-tiba ditabrak yang membuat kedua kakinya harus didelete dari kehidupan. Jalan satu-satunya adalah harus diamputasi, Bu. Saya tidak ada tindakan lain. Lah, ini siapa? Dokter kematian baru cuy, asing bener mukanya. Karena kakinya harus didelete, kini gendis pun diberikan sebuah alat yaitu skateboard untuk berjalan. Akibat sekarang kedudukan gendis jadi pembantu bukan istri Madun, yang harus siap melayani Madun tanpa harus digaji. Kena karma kan lu, ngesot-ngesot dah tuh. Sekarang, nih, bersihin lagi, pel lagi. Yang bersih! Malah standing. Selagi berngesot ria, Madun pun tiba-tiba udah menikah lagi dengan istrinya yang merupakan seorang begundal. Itu kan mantan istri kamu yang gak berguna itu, Mas. Tapi bisa disuruh-suruh kan? Sangat bisa, Seng. Kamu suruh aja gak apa-apa kok dia. Nasib jadi begundal. Kena karmanya dihukum begundal juga. Selesainya kena roasting, kini gendis pun harus merawat para kambing milik Madun sampai-sampai membuatnya iri karena lebih baik jadi kambing ketimbang disiksa oleh Madun. Mereka pasti lebih beruntung daripada aku. Langsung dijawab sama kambingnya cuy. Akibat gendis iri dengan kambing Madun, hari itu juga ia langsung diusir dari sana. Dimana dengan mengendarai papan skateboardnya, sebuah ulti volley pun tiba-tiba muncul. Menghilangkan keseimbangan gendis hingga ia pun nyungsep di sebuah got. Kamu akan mati. Kamu akan mati. Widih, di neraka pakai toa apaan cuy? Sampai kedengaran ke dunia manusia. Tak lama kemudian gendis pun tiba-tiba udah berflicker ke rumah sakit, dimana karena ia udah tahu dirinya mau wasted, ia pun seketika memberi pesan immortal untuk Pak Dokter kematian. Kedua ginjal saya untuk ibu saya dong. Yang setelah mendengar itu, datanglah seorang minion ke rumah Kintan untuk menyampaikan pesan dari gendis. Gendis kritis, Bu, di rumah sakit. Katanya gendis mau ngasih ginjalnya untuk ibu. Buset, polos banget ngomongnya. Hari itu juga emaknya langsung datang ke RS untuk menyaksikan kematian anaknya secara live tanpa buffering tentunya. Dan setelah emaknya datang, akhirnya gendis bisa melakukan pendeletan dari dunia. Gendis. Gunanya alat apa kalau masih pakai tangan? Primitif kali cuy. Singkat cerita, saat gendis udah dikuburkan tanpa diiringi ulti Valir, Vale, Moskop, dan Eudora, kini maknya pun sudah siap bahagia dan sudah siap mencari duda pirang akibat udah sehat walafiat. Lalu film ini pun ditutup dengan adegan yang sangat membagongkan. Kira-kira gendis lagi diapain ya sampai muncrat kayak gitu? Oke, pesan immortality-nya di sini, jika kalian seorang woman dan ingin kaya dengan instan, melamarlah bekerja sebagai pembantu di keluarga orang kaya, lalu dekati majikan kalian, apalagi kalau belum nikah itu lebih mantap. Karena jika majikan kalian udah tersaknekan, maka dapat dipastikan hidup dan keturunan kalian akan tenang menjalani hari. Sesat. Gue bercanda aja guys. Tapi intinya, stay wak guys.